Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Ananda dari Universitas Potensi Utama Fakultas Psikologi Malang. Tujuan saya membuat video ini tentang neuroscience kognitif untuk memenuhi tugas gebiar UTS oleh dosen pengampu Ibu Dede Rismawati Munte. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan materi yang saya pilih, yaitu pada pertemuan ini materi kajian yang akan saya bahas mengenai aspek kognitif yang ditinjau secara neuroscience. Oke, diantaranya yaitu yang pertama ada isu pikiran tubuh, kemudian yang kedua ada sistem saraf pusat, yang ketiga ada fungsi vertikal, dan yang keempat itu ada dua hemisfer. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian neuroscience kognitif, di mana suatu landasan kepercayaan dari psikologi kognitif modern ini bahwa otak tersebut adalah tempatnya main pikiran. Oleh karena itu ditemukanlah tingkah laku manusia. Kemudian pada tahun 1988 menurut Soso, neurocognition ini atau cognitive neuroscience adalah suatu kajian ilmiah tentang hubungan antara neuroscience atau ilmu saraf dengan kognitif psikologi, terutama teori-teori yang menyangkut memori, sensasi dan persepsi, pemecahan masalah atau problem solving, kemudian ada pemrosesan bahasa, fungsi motorik, dan kognisi. Kemudian ada menurut Steinberg mengatakan kognitif neuroscience ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan otak dan aspek lain dari sistem saraf untuk memproses kognitif dan juga tingkah laku. Jadi sistem saraf ini adalah pusat dari kemampuan kita untuk menerima, beradaptasi, dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Selanjutnya, melalui sistem ini kita dapat menerima, memproses, dan merespon informasi dari lingkungan. Pada organ utama sistem saraf otak, yaitu cerebral cortex, yang dapat mengontrol proses berpikir kita. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan antara psikologi kognitif dengan neuroscience. Alasan yang mendorong ahli psikologi modern untuk menggunakan informasi dan teknik-teknik dalam neuroscience untuk mengungkap kognisi yaitu yang pertama ada kebutuhan untuk mencari bukti-bukti fisik tentang struktur teoritis mind atau pikiran. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan ahli neuroscience atau ilmu saraf untuk menghubungkan penemuan-penemuan mereka tentang otak dengan perilaku secara lebih komprehensif. Oke, selanjutnya itu yang ketiga ada tujuan klinis, di mana tujuan klinis ini untuk menentukan hubungan antara gangguan otak dengan perilaku. Setelah itu yang keempat ada perkembangan model fungsi neurologis tentang mind atau pikiran, terutama parallel distributed processing connectionism, di mana mendorong ahli psikologi untuk menentukan model-model psikologi yang sesuai dengan struktur dan fungsi neurologis. Kemudian yang kelima itu ada cara kerja ahli komputer, yaitu yang berusaha menggambarkan kognisi dan inteligensi manusia dengan mengembangkan komputer yang memiliki cara kerja yang mirip dengan otak manusia. Maka dari itu berkembangnya teknik-teknik yang mendorong ilmuwan untuk mempelajari otak manusia, lalu kemudian dapat menggambarkan struktur dan proses yang belum ada sebelumnya. Selanjutnya di sini ada PET, di mana kepanjangan dari positron emission tomography. Jadi PET ini difungsikan untuk mengetahui fungsi otak yang dideteksi melalui aliran darah cerebral regional yang berfokus pada penggunaan glukosa dengan menggunakan alat pemindai radioaktif. Yang kedua itu ada CAT, di mana itu kepanjangan dari computed axial tomography. Jadi CAT ini berfungsi untuk memperlihatkan struktur otak dengan merekam kedatangan
Jaringan otak menggunakan pemindai X-ray. Itu biasanya kayak di rumah sakit, ronsen, di radiologi. Selanjutnya yang ketiga itu ada MRI, di mana kepanjangan dari Magnetic Resonance Imaging. Jadi MRI ini berfungsi untuk menampilkan struktur otak dengan mendeteksi kepadatan atom-atom hidrogen dengan menggunakan pemindai elektromagnetik. Kemudian yang keempat itu ada EEG, Electroencephalography, di mana EEG ini berfungsi untuk mendeteksi waktu yang dibutuhkan dalam proses stimuli dengan merekam sinyal-sinyal elektrik atau aktivitas neural menggunakan elektroda yang ditempelkan ke kulit kepala. Dan dari pengalaman pribadi saya, waktu saya pernah dirawat di rumah sakit, saya itu pernah di EEG tapi untuk mendeteksi gangguan pada jantung saya. Alhamdulillahnya normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf ini pusatnya terdiri atas tulang belakang dan otak. Kemudian bagian terkecil dari sistem saraf tersebut adalah neuron, di mana neuron ini ada sel yang khusus mentransmit informasi neural ke seluruh saraf. Lalu otak manusia ini dipenuhi oleh neuron. Kemudian tiap neuron ini mampu menerima dan menyalurkan impuls-impuls saraf ke beratus-ratus neuron yang lain. Lalu cara kerja otak ini senantiasa hidup oleh adanya aktivitas elektromania, di mana pengetahuan manusia tidak terlepas pada salah satu neuron saja, tetapi membutuhkan aktivitas yang terbesar di seluruh otak atau selubung otak yang biasa kita selubung otak atau cerebral cortex. Mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan dari materi yang saya bawakan tentang cognitive neuroscience. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesuprida Sihombing dengan NIM 2151000005. Saya akan membahas materi tentang memori jangka pendek atau short term memory, dan juga memori jangka panjang atau long term memory. Apa sih yang dimaksud dengan memori? Memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi dari pengalaman masa lalu pada otak manusia. Memori atau daya ingat juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karena mereka merupakan kekuatan jiwa manusia untuk menerima, menyimpan, memproses, dan memproduksi kesan-kesan, pengertian-pengertian, atau tanggapan-tanggapan. Memori manusia dapat diolah secara sadar atau conscious processing dan secara otomatis. Dalam bagan kita dapat melihat ada 3 model memori, yaitu yang pertama memori sensori, yang kedua memori jangka pendek, dan ketiga memori jangka panjang. Yang pertama kita di sini akan membahas tentang memori sensorik. Memori sensorik adalah kemampuan untuk menyimpan isyarat sensorik di daerah sensorik otak untuk jangka waktu yang sangat singkat setelah pengalaman sensorik yang sebenarnya. Memori sensorik menyimpan salinan persis dari apa yang kita lihat dan juga kita dengar, atau bisa disebut dengan visual dan auditory. Itu berlangsung secara beberapa detik, sementara beberapa orang berteori berlangsung selama 300 milidetik. Memori sensorik
kapasitasnya tidak terbatas. Dalam memori sensorik ada 3 tipe, yaitu yang pertama adalah iconic memory, di mana dikenal juga dengan visual sensory. Pada memori ikonik ini dapat menangkap informasi berupa gambar dan bertahan sekitar beberapa milidetik. Yang kedua itu iconic memory, dikenal juga sebagai auditory sensory, di mana ikonik menangkap informasi berupa suara dan bertahan sekitar 3 detik. Yang ketiga ada haptic memory atau tactile sense memory. Di sini menyimpan informasi berupa sentuhan bertahan sekitar 2 detik. Jadi teman-teman, setiap informasi yang kita terima dari indera itu akan masuk ke dalam memori sensorik secara singkat. Memori sensorik itu punya kapasitas yang sangat besar, tapi juga dapat menghilang dengan sangat cepat juga, yaitu mungkin sekitar 2 detik. Oleh karenanya, di memori sensori itu ada 2 kemungkinan informasi itu kemana ya. Yang pertama, informasi diproses lanjut ke memori jangka pendek, dan yang kedua adalah informasi tersebut terhapus. Model memori yang kedua itu adalah memori jangka pendek atau short term memory, atau juga sering disebut dengan working memory. Working memory atau memori jangka pendek adalah kemampuan untuk menyimpan sejumlah kecil informasi dalam pikiran dan menyimpannya dalam waktu yang singkat. Memori jangka pendek sering dikenal dengan memori primer atau aktif. Memori yang tetap bertahan itu di dalam memori jangka pendek kira-kira 15-30 detik. Secara umum, kapasitas short term memory atau memori jangka pendek itu dibagi berdasarkan luas stimulusnya. Kira-kira 7-9 stimulus. Itu berdasarkan pendapat dari Miller dalam Starbate 2009. Jadi kita dapat simpulkan pada dalam memori jangka pendek ini sangat memiliki kapasitas terbatas dan juga pemrosesan yang terbatas juga. Bukan hanya itu, terdapat pula pertukaran konstan antara kapasitas penyimpanan dan kapasitas short term memory. Dalam short term memory ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap penyediaan informasi atau encoding. Pada tahap ini, informasi kemungkinan merotasi utamanya melalui penyandian auditory, meskipun informasi stimulus yang diterima dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk visual. Contohnya itu ketika kita akan menghubungi nomor seseorang, kita akan membacanya dari buku telepon, kemudian mengulangi nomor-nomor tersebut sampai selesai, menekan tombol-tombol nomor tersebut. Dan kedua adalah tahap penyimpanan atau store, di mana pada tahap ini setelah informasi yang dikodekan akan segera menyimpan informasi di tempat penyimpanan yang seharusnya. Yang ketiga itu ada pengambilan informasi atau retrieval, di mana setelah bekerja keras untuk penyandian melalui pemrosesan, informasi dari penyimpanan memori akan kembali ke kesadaran yang dikenal dan sebagai pengambilan informasi kembali.
Yang ketiga ada memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang adalah suatu tempat penyimpanan segala hal dalam hal memori yang saat itu digunakan namun memiliki makna yang penting dan dapat diambil kembali. Kapasitas dalam jangka memori panjang ini tidak terbatas. Penyimpanan informasi dalam memori jangka panjang itu dimulai dengan selective action, di mana informasi dibatasi perhatian pada stimulus tertentu ketika ada banyak stimulus yang hadir pada situasi tertentu juga. Yang kedua itu ada encoding, di mana informasi yang diterima akan dianalisis lebih jauh atau pemberian kode. Yang ketiga ada store, di mana proses penyimpanan yang dilakukan dengan penyaringan berdasarkan arti dari informasi yang diterima. Yang keempat ada retrieval, di mana informasi diproses untuk menemukan memori yang disimpan dan membuatnya menjadi dapat digunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemrosesan penerimaan informasi pada otak. Yang pertama itu proses penerimaan informasi dimulai karena adanya stimulus atau rangsangan berupa energi fisik yang ditangkap oleh indera, yang kemudian energi fisik tersebut diubah menjadi energi listrik yang dihantarkan ke penyimpanan sensorik yang terjadi di saraf dan selanjutnya akan dihantarkan kembali ke memori jangka pendek. Informasi yang ada di jangka pendek akan berpindah ke memori jangka panjang apabila terus terjadi proses pengulangan secara terus-menerus. Jadi informasi itu akan bersifat permanen. Sekian pembahasan dari materi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Febrianingsi dari program studi Psikologi Universitas Potensi Utama. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan objek, mencakup beberapa teori. Yang pertama itu ada teori perseptual. Teori perseptual mencakup dua persepsi. Yang pertama ada persepsi konstruktif top-down. Persepsi bermakna sebagai efek kombinasi dari informasi yang diterima sistem sensorik dan pengetahuan yang dipelajari tentang dunia yang didapatkan dari pengalaman. Cara kerja dari proses persepsi ini sendiri sebagai berikut. Interferensi bawah sadar adalah proses spontan dalam mengintegrasikan informasi dari sejumlah sumber untuk menyusun suatu interpretasi. Hasilnya perubahan pola pada stimulus asli tetap dikenali. Yang kedua ada persepsi langsung bottom up. Persepsi langsung terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Cara kerjanya yaitu pendapat kognisi tidak penting dalam persepsi karena lingkungan telah mengandung cukup informasi yang dapat digunakan untuk interpretasi. Yang kedua ada pengenalan pola visual. Kemampuan mengenali dan mengelola pola serta objek-objek visual telah dipelajari dari sejumlah perspektif. Teoritik, teori komputasional, teori Gestalt, memprosesan bottom up dan top down, pencocokan template, analisis fitur, teori prototipe dan sebuah bentuk gabungan dari teori persepsi. Teori Gestalt menyatakan bahwa pengorganisasian spontan terhadap suatu pola adalah suatu fungsi natural dari stimulus itu sendiri dan hanya sedikit berhubungan dengan pengalaman masa lalu terkait objek tersebut. Analisis fitur, pengenalan objek terjadi hanya setelah stimuli dianalisis berdasarkan komponen dasarnya. Eksperimen yang mendukung, eksperimen sel tunggal oleh Hubble dan Wiesel
pada tahun 1963 dan peneliti lainnya. Hasilnya sejumlah sel memiliki kepekaan mendeteksi sisi-sisi atau tepian-tepian stimuli visual, sedangkan sel-sel lain peka terhadap garis dan ada pula yang peka terhadap sudut. Setiap sel memiliki fungsi spesifik dan masing-masing sel merespon hanya bentuk stimulus tertentu dengan arah tertentu. Menggerakkan mata dan pengenalan objek. Asumsi ketika memandang suatu fitur dalam pola tertentu dalam jangka waktu relatif lama, informasi yang diperoleh akan semakin banyak. Dengan demikian, persepsi terhadap fitur dalam pola-pola yang kompleks bergantung pada hakikat stimuli fisik dan melibatkan proses-proses kognitif tingkat tinggi. Mencocokkan prototipe. Pengenalan objek adalah hasil dari abstrak terhadap stimuli yang disimpan dalam memori dan berfungsi sebagai suatu bentuk ideal yang digunakan untuk mengevaluasi pola-pola yang diamati. Dua model dalam teori ini, yaitu teori tendensi sentral, adalah sebuah prototipe mewakili rata-rata suatu sel eksemplar. Teori frekuensi atribut adalah suatu prototipe mewakili model atau penyajian terakhir atribut yang paling sering dijumpai. Pengenalan pola pakar yang diibaratkan dalam bermain catur. Penelitian De Groot adalah maestro lebih mampu memproduksi pola karena mampu menjadikan posisi buah-buah catur menjadi satu bagian utuh. Kesimpulannya adalah kemampuan menyusun bongkahan informasi atau kelompok yang bermakna berdasarkan posisi buah-buah catur. Mampukah pemain catur profesional mengumpulkan lebih banyak informasi dalam waktu yang disediakan?